Halo guys, ketemu lagi dengan saya Memurjana di channel MN Koi ya. Hari ini saya mau mereview salah satu teman yang hobi koi ya. Kita akan korek-korek bagaimana sistem perawatan koinya, kolarnya kok bisa ini. Nah sebelum lanjut, silakan like, komen dan subscribe ya, serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Oke, kita lanjut bincang. Halo bro. Halo. Selamat siang ya. Siang. Sambil ngerokok bro. Sambil ngerokok. Di bibir kolamnya ini keren. Kolamnya pendek, bisa nyantai. Tapi dalam. Jangan salah, kolamnya pendek tapi dalam. Ya. Di awal kita ngomongin kolam dulu. Kolam ini kok bisa konsepnya di dalam rumah itu gimana di konsepnya? Ya, pertama konsep di dalam rumah karena memang mungkin sebelum buat rumah ini memang sudah ada konsep taruh kolam. Tapi belum begini, masih kolam yang lama. Kolam yang dangkal tapi dangkal. Dangkal lah masalah, yang penting ikannya sehat ya. Iya. Dangkal lah masalah, yang penting ikannya sehat. Iya. Nah, apa namanya? Ini konsepnya luar biasa ya. Itu di dalam rumah, jadi di tempatnya ini di ruang keluarga. Di ruang keluarga ini ada sofa dan lain sebagainya. Jadi sambil ngopi pagi, sambil makan malam, sambil lihat koi. Jadi hiburannya memang full koi ya. Iya, Memang full koi. hilang kesetresan, Menghilangkan ketegangan. Iya, Jangan stres ya, jangan stres, nggak boleh stres. Ya. Negara dilanda pandemi tambah stres lagi gitu. Apa namanya? Kira-kira berapa ukuran kolamnya ini? Untuk kolamnya sendiri bentuknya L, jadi nggak terlalu kotak. Jadi untuk panjangnya beda-beda. Kalau panjang yang paling panjang 2,6, Panjangnya 2,6. lebarnya bersih di luar chamber 2,4 sampai chamber 2,6 juga. 2,6 ya. Tapi karena L ya bentuknya ya. Bentuknya L dan ini menyesuaikan dengan keadaan rumah. Ya, benar. Di rumah. Dengan keadaan rumah. Tapi asli sekali guys, di dalam rumah itu ada kolam itu gimana ya, suasananya tenang. Istilahnya kayak ada AC alami gitu ya. Benar. Kayak ada AC alami, ada hiburan juga. Nah itu terus kira-kira dari kapan pelihara koi? Pelihara koi saya mulai terjun koi dari tahun 2018 baru awal 2018 habis itu sampai sekarang kan karena semakin dari komunitas, jadi kan awalnya yang beli apa tuh namanya sekedar suka. Mulai karena dengan komunitas kita tahu koi yang baik ini bisa semua bagus, Semua bagus. yang kriteria tergantung penggunaan kita kriterianya apa ya, kita belajar di komunitas, kita upgrade lagi. Upgrade terus, belajar terus ya. Belajar berawal dari lokal dulu, lokal F1 sampai ya lokal F1 sampai yang import ya. Import sama F1 apa bedanya? Kalau F1 mungkin F1 itu arti F1 itu kan anakan pertama ya. F1 itu Anakan pertama mau dari import ke lokal sih. berarti induknya import Ataupun lokal juga F1 juga kan, F1 itu genetik pertama. oh benar pertama ya. Ya. Oke demikian ya. Itu baru saya tahu bahwa F1 itu adalah anakan pertama, intinya anakan pertama. Mau dia import mau dia lokal, yang penting induknya itu bagus ya. Nah, terus saya lihat ini kolamnya kok bening sekali padahal di dalam ruangan ya. Bening tanpa buih lagi. Nah, itu
Bagaimana sih pemeliharaannya? Nah, ya melihara koi kan memang melihara air. Melihara air. Melihara koi itu melihara air. Jadi saya memang fokusnya ke air dan koi itu jadi bonusnya. Koi jadi bonus. Untuk treatment sendiri sih nggak ada yang spesial, cuman memang untuk air saya memang dripping hampir tiap hari. Dripping tiap hari. Dripping tiap hari 10%. Terus untuk backwash saya selalu di setiap 1 minggu. Mekanis saya pasti backwash. Untuk treatment lain nggak ada sih. Saya memang menurut saya itu karena sudah nature ya. Jadi aman ya. Aman. Kerja biologis sudah bagus. Nah ini kolam sebesar ini chambernya berapa pakai chamber? Ada 4. Chambernya ada 4 guys. Ada Ada 4 berarti 3 untuk media, 1 untuk pompa. ya. Sama ini biasanya kalau ikan koi itu pasti didetek dengan lampu UV ya. Iya. Tidak ada lepas dari lampu UV kalau melihara ikan koi ya. Nah itu kalau air sejernih ini kan debit air lumayan besar kan? Iya. Lumayan besar. Itu di chamber pertama itu medianya pakai apa aja? Di chamber pertama saya pakai beras. Pakai beras. Ya. Hanya beras aja ya? Iya, hanya beras. Nah, di chamber pertama beras, chamber kedua itu Ada jetnet, jaring layar, dan black foam. berarti black foamnya paling bawah ya? Paling bawah ya. Black foam, setelah black foam baru jaring, baru jetnet. Iya. Terus di chamber 3 Biologis saya pakai biobol sama full batu apung. biobol sama batu apung. Itu dicampur jadi satu nggak apa-apa. Sementara sih menurut saya nggak kenapa. Kalau saya lihat Nah, misalnya gini, apa namanya pengalaman dari teman-teman ada yang menyampaikan kan dia pakai 4 chamber gitu, 4 chamber. Di pertama itu isinya paling jaring, foam, jetnet dan lain sebagainya. Terus ada yang bilang di chamber 2 harus bergabung, chamber ketiga harus kerang oyster, kerang jahit. Iya. Nah, itu sih yang banyak diterapkan oleh teman-teman, tapi nyatanya kan tidak seperti itu ya. Iya, menurut saya itu tergantung pribadi penghobi lagi. Nyamannya dia apa, tapi memang karena berhubung biobol adalah juga media biologis, saya pakai itu dan batu apung. Kalau oyster sendiri, saya pakai ditaruh di batu sawarnya. Bagi sawah, Di batu sawar full oyster. full oyster. Iya. Ya memang sih banyak penghobi di bagi sawah itu pasti diisi kalau nggak kerang oyster ya kerang jahit. Iya, benar-benar. Itu guys yang sering saya temui dan kita sering bincang-bincang sama teman-teman ya seperti itu. Namun yang di sini yang saya lihat itu di chambernya itu malah dicampur ya. Ada biobol sama batu apung ya, dicampur. Gitu. Berarti yang biologisnya ada 2 chamber berarti ya. Biologis cuma satu. Biologis cuma satu Dengan ya? 2 media. Dengan 2 media ya. Jadi 1 chamber ya. Jadi satu chamber. Berarti mekanisnya 2 chamber berarti. Ya, Mekanisnya 2 chamber. Itu bening, airnya bening, ikannya sehat. iya. Ini kok pelihara ikannya itu memang apa namanya? Di sini saya lihat nggak begitu banyak ikannya ya. Tapi apa memang keyakinannya seperti itu, saya pelihara harus ikan sekian gitu. Apa Ya. memang ancang-ancangnya harus pelihara 6 atau 7 gitu. Kalau saya memang saya kan melihat kapasitas kolam juga. Jadi saya berusaha untuk ke kualitas. Jadi untuk hitungan resminya kan memang 1 ton itu 1 ikan ya, 1 ikan. Cuman ini kalau kapasitasnya 3 ton lebih. Jadi saya kalikan 2 aja dah, cari 500 liter untuk 1 ikan. Jadi saya saya maksimalkan ke ikan sih. Tapi yang saya dengar itu kan ada pinguinnya juga kan.
melihara ikan koi katanya minimal ganjil, itu benar apa San? Itu mungkin kan balik ke orangnya ya. Iya, kepercayaan ya. Sugesti ya. Benar. Nah, itu kembali ke sugesti orang masing-masing, mau pelihara ikan berapa, mau banyak, mau ya yang penting kasih makan sehat ikannya, ya udah pasti mendatangkan hoki. Benar. Dan untuk kualitas ini ikan yang dipelihara di kolam ini ya, kolamnya yang sangat jernih ini, saya sebenarnya betah sekali tinggal di sini. Udah suasananya di ruangan, kolamnya bening. Itu ini ikannya ikan import apa lokal? Ini namanya kebetulan import ya. Iya, dari farm Sakai LTD. Sakai LTD. Kita orang sini bilangnya Sakai Angkel. Oh, Sakai Angkel. Iya, Sakai Angkel. Itu langsung dari farm situ datangnya apa? Saya beli di dealer. Kebetulan saya belinya dealer di Bali. Ada dua sih. Yang satu di dealer di Bali di Sultan Koi Center. Dan yang satunya saya ambil di Alkoi Madiun. Kebetulan ikan kepiting kontes juga itu Sanke. Kepiting kontes ya. Iya. Itu berarti kepiting kontesnya udah jalan? Udah jalan. Tinggal penilaian aja ya? Iya, lagi 6 bulan. Mudah-mudahan dapat ya. Iya. Ya, harapan kita kan kalau kepiting kontes ya minimal dapat. Iya. Mana lah. Pakai beli pakan ya. Itulah enaknya guys, kita ngobrol sama penghobi, jadi nggak tegang-tegang, santai, ngobrolnya di pinggir kolam sambil ngerokok. Nah, kebetulan yang bersangkutan tidak ngerokok, saya aja ngerokok disediain asbak aja sama kopi guys. Jadi kita santai ya. Nah, itu terus apa lagi ya? Itu aja sih ya. Berarti di bagi sobat itu full crown oyster ya? Iya, ada oyster. Ya, pasnya saya pakai daun sirih gading. Saya suka. Kalau orang bilang itu sirih air ya? Ya, sirih sablon kalau orang Bali bilang. Nah ini arus kolamnya ini apa pakai arus atas saja apa atas bawah? Ada atap di bawah ada. Saya pakai tiga arus. Yang paling atas ada di sebelah sana. Terus di tengah juga ada sebelah sini. Dan di bawah paling bawah ada di bawah ada. Sama pakai unjuring juga? Oh, saya pakai air stone. Air stone nggak pakai unjuring. Nah apa namanya? Ada orang bilang kalau pakai aerator, pakai air stone itu airnya berbuih. Tapi saya lihat di sini aman ya, aman ya, nggak berbuih ya. Oke, tapi nyaman sekali ya. Oke guys, demikian bincang-bincang kita hari ini ya. Itulah pengalaman penghobi sudah lama sekali. Ya, penghobi sudah lama sekali. Dia ini adalah teman, sahabat, sekaligus mantan siswa saya. Ini gurunya loh, gurunya di sekolah belajar koi sama siswanya. Sekarang kebalik, guru jadi siswa. Dulu Odi ini adalah siswa saya, sekarang dia jadi guru saya di perkoian. Jadinya sambil saling sharing ya. Jadi sahabat sekarang. Jadi sahabat. Artinya silaturahmi tetap jalan ya. Benar. Oke, demikian guys bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk satu pemeliharaan koi, treatment kolam, pemilihan ikan koi juga, terus untuk pemasangan media biar benar sehingga nanti bakterinya itu akan bagus tumbuhnya, tidak malah berbalik ya. Itu mudah-mudahan sangat bermanfaat pada teman-teman ya yang nonton. Terus yang terakhir ya, pelihara koi itu harus dengan ikhlas ya, ikhlas dari hati, senang ya intinya ya, harus senang pelihara koi. Dan satu lagi, pelihara koi itu bukan hanya koi saja dipelihara, tapi yang terpenting adalah memelihara air. Kalau sudah air, habitat ikan itu sehat, ya niscaya ikan koinya pasti akan sehat. Ya demikian bincang-bincang kita hari ini ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.